Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua, Masuk semua, Bu. Alhamdulillah semua dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum mengawali kegiatan pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Fahrul dipimpin Baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengawali kegiatan pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang selanjutnya kalian akan melakukan kegiatan literasi selama 5 menit ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, agar menambah semangat nasionalisme kalian, mari kita bernyanyi bersama lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya sama kalian, bagaimana kondisi geografis di lingkungan tempat tinggal kalian? Saya, Bu. Kalau di Ya, tempat saya, kondisi daerah tempat tinggal saya yaitu daerah pantai, Bu. Iya, berarti Mbak Zada tinggal di daerah pesisir pantai. Baik, berhubungan dengan pertanyaan tadi, hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 3. Kemudian kali ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris dengan tepat. Yang kedua, peserta didik menganalisis informasi iklan dari media cetak dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan sikap hidup rukun yang terkait dengan persatuan dan kesatuan di lingkungan setempat dengan baik. Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan dan menjelaskan materi dari PowerPoint. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran 4. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Kalian simak baik-baik ya, anak-anak. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video pembelajaran. Baik, selanjutnya, adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada juga yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas 2 bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam, contohnya yaitu gunung, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Untuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.
Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampanan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan untuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Selanjutnya, perbedaan air laut dan air pegunungan. Berbicara tentang air, perhatikan iklan berikut ini. Berikut ini terdapat iklan tentang depot air isi ulang, yaitu Aquada dan Aceh Pro. Jadi, iklan itu merupakan sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, dan memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Meskipun alam dan ketampanan alam daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kita dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, manfaat hidup rukun. Yang pertama, hidup rukun dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Hidup rukun dapat menumbuhkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antar sesama. Hidup rukun dapat menjalin tali silaturahmi lebih erat. Hidup rukun dapat menenangkan hati dan pikiran. Hidup rukun dapat menjadikan hidup lebih harmonis. Dari penjelasan Ibu tadi, Ibu ingin bertanya, coba Mas Torik tinggalnya di mana? Di Magelang, Bu. Di daerah tempat tinggal Mas Torik, yaitu di daerah Magelang. Apakah masyarakatnya menjunjung nilai persatuan dan kesatuan, Mas Torik? Iya, Bu. Di tempat tinggal saya ada kerja bakti dan gotong royong. Iya, bagus sekali, Mas Torik. Sekarang Ibu mau tanya lagi, apa yang dimaksud dengan ketampanan alam daratan dan ketampanan alam perairan? Coba Mbak Faluki. Kalau ketampakan alam di daratan itu wilayah permukaan bumi yang tidak digenangi air, contoh gunung, bukit, dan lain-lain. Sedangkan kalau ketampakan alam perairan, yaitu kumpulan air pada wilayah tertentu, baik air yang bergerak atau mengalir dan air yang tergenang seperti laut, danau. Iya, pintar sekali Mbak Faluki. Jadi anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita haruslah menjunjung nilai persatuan dan kesatuan. Contohnya seperti yang ada di tempat tinggal Mas Torik. Tempat tinggal Mas Torik itu masih menjunjung nilai persatuan dan kesatuan, contohnya kerja bakti dan gotong royong. Selanjutnya, untuk penguatan jawaban tentang kondisi geografis ada dua, yaitu ada ketampanan wilayah daratan dan wilayah perairan, seperti yang telah dijelaskan oleh teman kita tadi. Selain yang disebutkan tadi, masih ada contoh ketampanan wilayah daerah, daratan maupun perairan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan Pak Fahrul. Nah, baik anak-anak, setelah kalian menyimak materi pada PowerPoint yang telah Ibu Kepa jelaskan, sekarang kalian akan mencoba untuk mengerjakan soal latihan tentang karakteristik geografis Indonesia. Nah, kerjainnya secara individu untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian. Nah, soal evaluasi tersebut nanti akan Bapak share melalui WA Group. Untuk pengumpulan, Bapak tunggu sampai jam 5 sore ya, dikirim melalui WhatsApp Group. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, baik, kalau tidak ada, sekarang lanjut saja untuk membentuk kelompok ya, yang terdiri dari 4 anak. Untuk kelompok 1, Ella, Amanda, Aisyah, sama Epa sama Septi ya. Nah, untuk kelompok 2, ada Tiara, Dea, Falupi, Zada, dan Tori.
Nah, di sini kalian akan secara berkelompok untuk diskusi. Nah, diskusi tentang ketampakan alam wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, beserta ciri-cirinya yang kemudian nanti akan kalian tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar LKPD yang telah disiapkan. Nah, apakah dipahami? Bisa, Pak Guru. Bisa, Pak. Ya, bisa dipahami. Untuk diskusinya bisa dimulai dari sekarang ya, anak-anak. Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Jika sudah selesai berdiskusi, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok ya untuk membacakan hasil diskusinya tentang kentampakan wilayah daratan dan perairan beserta ciri-cirinya. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 terlebih dahulu mungkin. Kelompok 1. Kelompok 1 ada Mbak Amanda. Coba bisa dipresentasikan. Mbak Amanda. Dengar? Silahkan Mbak Amanda. Oke, baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kita, yaitu untuk ketampakan wilayah daratan, contohnya dataran rendah, ciri-cirinya wilayah yang berada pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai daerah tempat tinggal penduduk, pertanian atau perkebunan yang cocok di tempat bersuhu panas. Kemudian kenampakan wilayah perairan yaitu laut. Ciri-cirinya wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan atau pulau satu dengan pulau yang lain dan terdapat terumbu karang. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amanda. Bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 1 ini. Apakah dari kelompok 2 ada tanggapan? Belum ada, Bu. Baca, Bu. Oke. Belum, Bu. Iya. Kalau tidak ada tanggapan, Ibu akan memberi tambahan ya, akan memberi penguatan tentang jawaban hasil diskusi. Hasil diskusi yang telah kalian lakukan, hasilnya sudah cukup bagus. Jadi ketampakan wilayah daratan itu adalah wilayah permukaan bumi yang tidak digenangi air. Contohnya seperti gunung, dataran rendah, pegunungan. Sedangkan kalau ketampakan alam perairan yaitu kumpulan air pada wilayah tertentu, baik air yang bergerak atau mengalir, dan air yang tergenang seperti laut, danau, sungai, rawa, dan lain sebagainya. Sampai sini apakah ada yang belum jelas? Sudah, Bu. Bu. Baik, kalau sudah jelas, sekarang kita lanjut diskusi kita sekarang. Nah, Ibu minta kalian untuk mengamati paparan iklan yang ada di buku tema kalian masing-masing. Kemudian kalian coba untuk menganalisis dan menulis informasi dan isi dari paparan iklan pada gambar tersebut. Nah, setiap kelompok menganalisis dan menulis sesuai data hasil diskusinya pada lembar LKPD yang telah Ibu sediakan. Nah, apakah sudah dipahami? Sudah, Bu. Ya. Baik, kalau sudah dipahami, silahkan kalian untuk mulai berdiskusi. Apakah sudah selesai diskusinya? Nah, Peter, kalau sudah selesai, ayo salah satu dari perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang gantian untuk kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Saya, Bu.
Ya, Mas Torik. Baik, teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu pada iklan pertama menawarkan air isi ulang, merek Aquada yang diproses melalui 3 tahap mikrofiltrasi serta sterilisasi ultraviolet dan azonisasi. Air tersebut bersih dan higienis. Kemudian iklan kedua yaitu Aceng Pro, menawarkan jasa pemasangan depot isi ulang air mineral. Aceng Pro melayani pemasangan depot air mineral isi ulang baik di dalam maupun di luar kota. Depot air minum yang dipasang oleh Aceng Pro tersebut siap dipakai dan siap dijual jika sudah tidak digunakan. Iya, bagus sekali penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi anak-anak, dalam paparan iklan tersebut berisi informasi tentang yang pertama, itu iklan menawarkan air isi ulang merek Aquada. Kemudian yang iklan kedua itu menawarkan jasa pemasangan depot isi ulang air mineral, yaitu Aceng Pro melayani pemasangan depot air isi ulang baik di dalam maupun di luar kota. Baik anak-anak, dari materi yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir ini, apakah ada yang belum dipahami? Insya Allah sudah. Ya Allah sudah, Pak. Pak. Insya Allah sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Jika kalian sudah paham tentang materi yang telah kita pelajari hari ini, Bapak akan menambahkan informasi yang dibutuhkan sebagai penguatan. Hari ini kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Kondisi geografis Indonesia. Nah, Pak. yang lainnya, anak-anak? Paparan iklan dan persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup dalam masyarakat. Nah, itu. Baiklah anak-anak, dalam kondisi pandemik seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri maupun lingkungan sekitar, serta selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 5M. Baik, untuk pembelajaran pada pertemuan yang akan datang, kita masih melanjutkan tema yang sama, yaitu tema 9, subtema 1, masuk pembelajaran ke-5. Berhubung waktunya sudah habis, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Mas Fahrul. Baik, Pak. Baiklah, teman-teman. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.